Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira apa jadinya jika kita bangun pagi ini dan tiba-tiba semua cermin ataupun kaca yang ada di rumah kita masing-masing tiba-tiba menghilang? Ya, apa jadinya jika kita bangun pagi ini dan tiba-tiba semua cermin ataupun kaca yang ada di rumah kita masing-masing tiba-tiba menghilang? Coba kita renungkan dulu sebentar. Cermin atau kaca yang ada di rumah kita tiba-tiba menghilang. Tentu kita pasti akan sangat mengalami kesulitan dalam kehidupan ini. Saya tidak tahu berapa kali Anda bercermin dalam satu hari, tetapi kita pasti tidak pernah melewati satu hari tanpa bercermin. Nah, ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari sebuah cermin. Salah satunya adalah bahwa cermin selalu menunjukkan apa adanya kita. Cermin tidak pernah berbohong atau menambah-nambah. Apa yang Anda lihat dalam cermin itulah sebenarnya diri Anda yang sesungguhnya. Ketika kita bercermin, jangan pernah ragukan bahwa itulah yang kamu lihat dirimu sendiri yang sebenarnya. Nah, dalam Yakobus pasal 1 ayat 23 dikatakan begini Bapak Ibu. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Nah, ayat ini secara tidak langsung menegaskan bahwa ternyata setiap kali kita membaca atau mendengar firman Tuhan, itu kita seperti sedang bercermin. Saya ulang, ayat ini menegaskan bahwa ternyata setiap kali kita membaca atau mendengar firman Tuhan, itu kita seperti sedang bercermin. Masih ingat tadi saya katakan di awal, cermin itu selalu menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Jadi tiap kali kita bercermin, jangan pernah ragu itulah diri kita yang sebenarnya. Nah, pelajaran apa yang saya mau seberangkan dari bagian ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Pelajaran apa yang kita mau pelajari dari bagian ini? Ketika kita sedang membaca firman Tuhan, maka kita seperti sedang bercermin. Ingat, cermin selalu menunjukkan diri kita yang sebenarnya. Nah, pagi ini saya ingin mengajak kita untuk bercermin dari 3 ayat ini. Saya ingin mengajak kita bercermin dari 3 ayat ini. Ayat yang pertama, dalam Roma pasal 8 ayat 37. Dikatakan begini Bapak Ibu. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ayat yang kedua, 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ayat yang terakhir, yang ketiga, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, masih ingat di awal tadi saya katakan ketika membaca Alkitab itu seperti kita sedang bercermin, melihat diri kita yang sebenarnya. Nah, hari ini ketika kita membaca ayat-ayat ini, lihatlah diri kita itu seorang pemenang. Ketika kita baca ayat-ayat yang 3 ayat di atas tadi, lihat bahwa diri kita itu seperti seorang pemenang. Lihat diri kita bahwa kita telah sembuh. Lihat diri kita saat ini adalah ciptaan baru. Jadi ketika kita baca ayat-ayat ini adalah diri kita. Ingat, membaca firman itu seperti kita sedang bercermin. Kita melihat diri kita yang sebenarnya. Hari ini saya mau sampaikan kepada kita, lihat dirimu sebagai seorang pemenang. Lihat dirimu sebagai seorang yang telah sembuh. Lihat dirimu sebagai ciptaan baru. Engkau sedang tiap kali baca ayat firman Tuhan, engkau sedang bercermin, engkau sedang melihat dirimu sendiri. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, jadi jangan pernah lewatkan satu hari tanpa bercermin. Setiap kali kita baca Alkitab, setiap kali kita baca firman Tuhan, kita selalu berkata, ini diri saya ciptaan baru, saya pemenang, saya disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita. God bless you.